Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang siang ya sore hari ini. Baik, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan ya. Ini sudah masuk ke pertemuan ke-9. Namun sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Baik, dicukupkan. Kita baik untuk adik-adik sekalian, mengawali pertemuan kita hari ini, saya ingin mengecek dulu ya, mengecek kehadiran kalian. Silahkan adik-adik untuk mengisi absen di siakat ya. Di siakat Unsulbar saya sudah buka presensinya. Nanti sebentar saya cek kembali ya terkait kehadirannya. Baik, materi kita di pertemuan ke-9 ini adalah terkait dengan bisnis kombinasi atau kombinasi bisnis ya. Namun sebelum saya lanjut ke materi kita di pertemuan ke-9 ini, mungkin saya beri kuis dulu ya. Silahkan adik-adik buka kuisisnya ya, kuisisnya di LMS. Saya tunggu ya supaya ada bahan evaluasi bagi saya terkait sejauh mana pemahaman materi adik-adik di pertemuan sebelumnya. Baik untuk pertemuan, oke, oke baik, oke, kuisnya selesai ya. Baik, oke. Alhamdulillah ya, hasil kuisisnya terlihat bahwa adik-adik sejauh ini sudah mampu memahami materi dari pertemuan kita sebelumnya. Kenapa penting saya mengevaluasi pertemuan sebelumnya? Karena di pertemuan ke-9 ini itu sangat erat kaitannya dengan materi di pertemuan sebelumnya. Di mana di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pelaporan keuangan pada eh, perusahaan persekutuan. Nah, di sini juga tidak sangat terkait karena kita akan membahas bagaimana kombinasi bisnis pada perusahaan. Tentunya kalau berbicara kombinasi bisnis pada perusahaan, itu adalah kita berfokus pada perusahaan perseroan ya. Oke, baik. Nah, adapun capaian pembelajaran materi kuliah kita adalah terkait bagaimana nanti mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan perlakuan akuntansi pada kombinasi bisnis. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep penggabungan badan usaha. Nah, sebelum itu eh, muncul pertanyaan, kalau kita berbicara tentang kombinasi bisnis atau penggabungan badan usaha, pasti di benak kita muncul pertanyaan ya. Pertanyaannya apa? Kenapa perlu dilakukan penggabungan badan usaha atau perlu dilakukan kombinasi bisnis? Ya, nah, karena sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu apa motivasinya ya. Oke, ada mungkin yang memberikan tanggapan terkait apa motivasi dari penggabungan usaha ini? Oke, baik, terima kasih ya. Jawaban dari Rahmat tadi mengatakan bahwa penggabungan usaha ini adalah salah satu motivasinya adalah terkait pengembangan usaha. Kenapa pengembangan usaha? Ya, karena kalau saat ini perusahaan hanya fokus pada usaha yang ada, tidak melakukan ekspansi, maka itu apa? Tidak bisa berjalan dengan lancar, tidak bisa berkembang, usahanya hanya begitu-begitu saja. Nah, yang paling penting ini adalah bagaimana usaha bisa berkembang, bagaimana ke depannya usaha kita semakin maju. Nah, di dalam pengembangan usaha ini ada terdapat dua apa jalan yang perusahaan bisa tempuh. Yang pertama adalah internal business expansion atau pengembangan bisnis dalam lingkup internal. Seperti apa contohnya? Nah, itu adalah yang kedua adalah terkait external business expansion ya. Nah, contohnya kalau internal business expansion itu eh, adalah ekspansi ya. Ekspansi PT Indofood dalam hal ini Indomie ekspansi ke Irak. Nah, tujuannya apa? Indomie ini ya, Indofood ini ingin memperluas
cakupan pemasarannya. Makanya dia lakukan ekspansi. Tujuannya apa? Pasti tujuannya adalah untuk memperoleh laba yang semakin besar. Kenapa dikatakan internal business expansion? Karena pengembangan usahanya hanya mengembangkan usaha yang sudah ada, ya. Istilahnya usahanya sudah ada. Nah, bagaimana kalau contohnya kalau external business expansion itu? Nah, kita bisa lihat ya, adalah kalau di Indonesia ada penggabungan ya, penggabungan dua BUMN yaitu Perum Damri dan PPD oleh menteri kita waktu itu adalah Erick Thohir yang menggabung dua perusahaan BUMN yang fokusnya adalah demi penguatan dua BUMN tadi dalam hal angkutan, bisnis angkutan. Nah, tujuannya tadi apa? Supaya mungkin yang PPD selama ini kalau dia jalan sendiri-sendiri, begitu pula dengan Damri, maka usahanya tidak bisa berkembang dengan baik. Makanya inisiatif dari Menteri BUMN adalah menggabung dua perusahaan BUMN tadi untuk lebih usaha dari BUMN itu semakin berkembang. Kemudian terkait internal business expansion ini biasa juga kita istilahkan dengan istilah bahwa dia itu adalah pengembangan usaha yang secara organik. Ya, kenapa dikatakan organik? Karena dia secara natural akan berkembang. Nah, kalau berbicara organik, tentunya akan ada kata anorganik. Pasti ada yang tidak organik. Yang seperti apa itu yang tidak organik? Adalah itu tadi melakukan bisnis ekspansi bisnis secara eksternal. Biasa kita istilahkan adalah kita dengar familiar dengan kata akuisisi, ya. Kita biasa dengar istilah akuisisi. Saya tanya dulu ya kepada adik-adik mahasiswa, yang benar akuisisi apa akuisisi ya? Tepat sekali jawaban dari Ira bahwa yang benar itu adalah akuisisi. Jangan sampai kita selama ini salah dengan kata-kata ya. Biasa orang menyebutnya akuisisi, tapi yang benarnya itu adalah akuisisi. Jadi kita harus mengakuisisinya, ya. Nah, itu atas dari asal kata akuisisi, ya. Cuma orang biasa familiarnya akuisisi. Kalau mendengar kata akuisisi, anggaplah bahwa itu adalah salah ucap ya. Baik, kita fokus kepada external business expansion. External business expansion ini atau pengembangan usaha secara eksternal atau tadi ya anorganik, itu bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama yaitu adalah penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha ini menggabungkan beberapa perusahaan yang ada menjadi perusahaan baru, ya. Kemudian yang cara kedua bisa dilakukan dengan pemilikan sebagian besar saham perusahaan lain atau holding ya. Di mana perusahaan berhak mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan. Dalam hal ini sering kita berbicara bahwa kalau kepemilikan saham di perusahaan lain itu biasa terkait antara hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Kalau kemarin di materi kita masih membahas tentang perseroan, itu kan belum berbicara tentang hubungan antara perusahaan induk dan anak. Sekarang kita sudah jauh lebih maju lagi, selangkah lebih maju berbicara tentang hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Baik, mungkin sambil saya menjelaskan, kalau ada yang mau bertanya, silakan resahan aja ya. Oke, berikutnya yaitu penggabungan badan usaha itu ada beberapa jenis ya. Kalau kita lihat dari jenis usahanya, itu terbagi ke dalam tiga penggolongan. Yang pertama itu adalah, ada istilahnya adalah penggabungan horizontal. Seperti apa itu penggabungan horizontal? Kita lihat ilustrasinya ya. Ilustrasinya, ini ada PT Softex dan ada PT Kimberly. Ya, kita tahu bahwa PT Softex ini adalah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian Kimberly Clark ini adalah perusahaan yang berbasis di Amerika ya. Nah, kita lihat kenapa dikatakan bahwa penggabungan Softex dengan Kimberly Clark ini adalah penggabungan yang horizontal, karena Softex dengan Kimberly Clark memiliki jenis usaha yang sama. Apa jenis usahanya yang sama? Adalah Softex berfokus kepada
eh, barangnya adalah diapers ya, ataupun juga ada pembalut ya. Begitu pula dengan Kimberly Clark ya. Kalau Softex itu kita kenal dengan brandnya, ada Softex, ada Sweetie. Nah, kalau Kimberly Clark itu ada dia juga sama-sama pembalut dan sama-sama diapers. Ada Huggies, ada Kotex. Nah, untuk pengembangan usahanya ini Kimberly Clark dengan Softex itu sepakat untuk melakukan penggabungan usaha. Makanya sekarang usahanya itu perusahaannya setelah bergabung dinamakan oleh Kimberly Clark dan PT Softex ya. Oke, ada resen dari Pak Zulkarnain. Mungkin saya lanjut dulu ya. Nanti sebentar kita lanjut pada sharing sessionnya. Di Kimberly Clark ini bergabung menjadi sekarang perusahaannya menjadi Kimberly Clark dengan PT Softex, Kimberly Clark Softex ya. Nah, tujuannya apa? Untuk memiliki eh, mengembangkan usahanya. Kemudian ada jenis yang kedua. Yang kedua itu adalah penggabungan secara vertikal. Kalau tadi kita berbicara tentang penggabungan secara horizontal, di mana kalau penggabungan secara horizontal itu dikatakan bahwa penggabungan horizontal ini memiliki jenis usaha yang sama. Nah, yang kedua ini, kalau tadi jenis usaha yang sama, sudah bisa ditebak ya. Kalau yang kedua itu kira-kira apa? Mungkin Pak Zulkarnain bisa menjawab Usaha atau yang berbeda, jenis betul usaha yang sekali ya berbeda. Zulkarnain bahwa kalau dia penggabungan vertikal adalah dari jenis usaha yang berbeda ya. Seperti apa contohnya? Bisa kita lihat. Ah, Suntory dan Garuda Food. Ya, kita tahu bahwa Suntory itu adalah perusahaan minuman yang berbasis di Jepang. Ya, kalau Garuda Food itu adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia. Ah, Tadi ya dikatakan bahwa vertikal itu adalah penggabungan dengan usaha yang berbeda. Tetapi di vertikal ini masih dibatasi. Dibatasi apa? Di mana? Dia boleh berbeda, tetapi masih dalam ruang lingkup yang sama. Artinya apa? Boleh jadi perusahaan A menunjang perusahaan B, atau perusahaan B menunjang perusahaan A. Sama halnya dalam hal ini, Suntory dan Garuda. Selama ini, sebelum bergabung antara Suntory dan Garuda itu adalah Suntory ini menyuplai sebagai penyuplai teknologi dan penyediaan bahan baku dalam hal ini botol minuman kepada Garuda Food. Nah, setelah bergabung karena mereka melihat peluang usaha, ketika bergabung, usahanya semakin berkembang. Makanya Suntory dan Garuda ini sepakat ya, sepakat untuk menyatukan usaha mereka. Makanya dia bersatu disebut sekarang adalah perusahaannya adalah Suntory Garuda. Jadi Bapak Ibu kalau beli minuman ada Monty, Oki Koko, kalau Anda lihat di eh, Anda lihat di kemasannya itu ada kelihatan bahwa ini diproduksi oleh PT Suntory Garuda. Nah, itu adalah salah satu salah satu hasil usaha yang lahir dari penggabungan usaha secara vertikal. Oke, sejauh ini apa adik-adik bisa paham ya? Paham, Pak. Bisa, Baik, saya lanjut ya. Berikutnya kalau tadi horizontal, vertikal, horizontal usaha yang sama, vertikal usaha berbeda tetapi dalam ruang lingkup yang sama. Nah, yang ketiga adalah ada yang jenis ketiga yaitu penggabungan konglomerat, konglomerasi. Biasa dengar ya orang-orang pengusaha-pengusaha kita biasa sebut konglomerat. Siapa yang biasa kita sebut konglomerat? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Ya. Kalau di Sulawesi konglomeratnya siapa? suka lah. Yusuf Kalla. Ya. Tetapi untuk penyebutan konglomerat, kalau dari sisi akuntansi, kita tidak serta-merta bisa menyebut orang bahwa dia konglomerat. Sebelum kita pastikan, apakah kalau secara akuntansi dia memenuhi kriteria konglomerat? Apa tidak? Jangan sampai hanya mau disebut saja sebagai konglomerat, tetapi secara akuntansinya, belum konglomerat ini. Nah, seperti apa kira-kira? Nah, konglomerat itu, ya kalau tadi ya, jawabannya tepat. Contohnya konglomeratnya di Sulawesi adalah Yusuf Kalla.
Nah, ya, kalau usahanya Yusuf Kalla banyak ya, ada Kalla Aspal, ada Bukit Baruga, ada sekolahnya, Atira, segala macam ya. Nah, kira-kira definisinya kalau dia penggabungan konglomerat itu apa kira-kira definisinya? Ada yang mau memberikan tanggapan? Yang banyak bisnisnya, Pak. Silahkan, Dahlia Mungkin ya. gabungan Kan dari dua konglomerat. penggabungan dari dua konglomerat. Oke, tadi ada ya sudah eh, bagus jawaban dari Dahlia dari Zulkarnain bahwa konglomerat itu adalah gabungan dari beberapa bisnis usaha yang memiliki usaha yang berbeda dan tidak saling terkait. Nah, kalau tadi vertikal, usahanya berbeda tetapi saling menunjang. Ya, tadi produksi minuman, ada yang menyiapkan bahan baku, ada yang memproduksi. Nah, kalau dia konglomerat, memang tidak ada keterkaitan. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya Kalla Aspal dengan Atira misalnya, itu kan tidak ada keterkaitan sama sekali. Ya, kalau kita berbicara secara konteksnya ya. Nah, itulah yang dikatakan konglomerat. Makanya kalau Yusuf Kalla, sudah wajar kalau kita sebutnya sebagai konglomerat. Ya, dari sisi akuntansi juga itu valid. Ya, oke, baik. Saya lanjut ke eh, berikutnya yaitu penggabungan badan usaha itu bisa juga dilihat dari kejadian hukumnya. Ya, kalau tadi itu dari jenisnya. Nah, yang berikutnya ini yang tak kalah pentingnya kita perhatikan adalah kejadian hukumnya. Karena kalau akuntansi itu selalu tidak terlepas dengan kejadian dan selalu juga patuh pada hukum ya kalau akuntansi. Nah, itu yang menjadi pegangan bagi adik-adik ya. Nah, kita perlu melihat kalau berdasarkan kejadian hukumnya, penggabungan badan usaha itu ada dua. Ada merger dan ada konsolidasi. Yang seperti apa itu yang merger? Nah, konsepnya sederhana. Kalau dia merger, perusahaan A bergabung dengan perusahaan B menghasilkan perusahaan A. Ya, nah, kalau saya kadang mengistilahkan bahwa menjadi A atau B, ya, karena bisa saja A yang mengakuisisi B ya. Nah, itu dikatakan merger. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penggabungan badan usaha, ada yang disebut dengan konsolidasi. Konsolidasi itu apa? Nah, perusahaan A digabung dengan perusahaan B akan muncul perusahaan C. Ya, kalau secara konsep dikatakan bahwa dua perusahaan berbeda bergabung akan memunculkan perusahaan baru. Itu secara konsep kalau konsolidasi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan perlihatkan contohnya ya. Contoh antara merger dan konsolidasi. Nah, kita lihat ya. Nah, merger ini seperti apa? Nah, nah, masih ingat ya? Ini kalau adik-adik mahasiswa ini mungkin dia masih zaman-zaman SMP ya, atau masih SD ya. Kita melihat dulu ada Lipo Bank ya, kemudian ada Bank Niaga. Nah, tadi konsepnya kalau merger A tambah B sama dengan A. Nah, ketika dia bergabung Bank Lipo dengan Bank Niaga, Bank Lipo ini diakuisisi oleh Bank Niaga. Jadi di awal pembentukannya Bank Niaga ketika bersatu dengan Lipo itu berubah menjadi Bank Niaga dan diperkenalkan dengan brand adalah CIMB Niaga. Jadi dia masih secara hukum kita melihatnya bahwa Niaga itu adalah yang mengakuisisi Lipo Bank. Ya, makanya kita sering dengar ya kalau baca berita adalah Lipo Bank eh, diakuisisi oleh Bank Niaga. Kemudian yang kedua ada konsolidasi. Yang seperti apa itu yang konsolidasi? Kita lihat ya. Konsepnya adalah A tambah B sama dengan C. Akan muncul perusahaan baru. Nah, kita lihat di sini ya, ada Bank Bumi Daya, Bapindo ya, Bank Pembangunan Indonesia, kemudian ada Bank Eksim ya, atau Bank Ekspor Impor Indonesia, kemudian ada Bank Dagang Negara ya, BDN. Ini dikonsolidasi. Konsolidasinya
memunculkan perusahaan baru, yaitu Bank Mandiri. Jadi Bapak adik-adik sekalian, kalau lihat Bank Mandiri itu adalah hasil konsolidasi. Jadi kalau pembentukannya itu tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah merger, tapi dia merupakan konsolidasi. Karena dari eh, penggabungan 4 bank berbeda, kemudian muncul bank baru. Mandiri ini muncul sebagai upaya pemerintah dalam menyelamatkan kondisi keuangan keempat bank tadi, ya. Oke, paham ya? Paham. Oke, baik. Selanjutnya, eh, ada terkadang muncul juga persoalan dalam penggabungan usaha. Nah, persoalan yang sering muncul yaitu adalah ada kata kuncinya. Kontribusi relatif dari kekayaan bersih tidak sama dengan kontribusi relatif dari laba bersih yang diproyeksikan. Nah, kata kunci inilah yang akan membuka juga kuncinya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena ini berbicara tentang kontribusi ini terkait kekayaan bersih, terkait laba, itu adalah akan berbicara nanti bagaimana pembagian. Ya, pembagian apa? Pembagian hasil usaha. Kalau di perseroan adalah pembagian di dividen. Nah, disinilah yang sering muncul banyak-banyak persoalan. Nah, inilah peranannya akuntansi, harus memberikan solusi. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang prosedur dari penggabungan usaha. Nah, pertemuan terakhir, kita sudah adik-adik harus mampu mengaplikasikan konsep akuntansi pada penggabungan usaha. Oke? Paham ya? Atau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Paham, Pak. Paham. Oke, baik. Itu ya materi kita hari ini ya terkait konsep penggabungan badan usaha ya. Nah, berbicara konsep penggabungan badan usaha tadi, saya sampaikan ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa konsep penggabungan badan usaha itu salah satu motivasinya adalah untuk pengembangan usaha. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh, bisa melalui jalur organik, bisa anorganik, ya, anorganik melalui akuisisi, bisa dilakukan dengan cara merger ataupun konsolidasi. Ya, baik. Sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya mau perlihatkan ilustrasi ya. Eh, Ilustrasinya adik-adik bisa nonton di video ini ya. Ya, ini ya. Peresmian PT Bank Syariah Indonesia ya. Kita lihat videonya. Jadi di video ini menunjukkan bagaimana 3 bank BUMN syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, BRI Bank Syariah. Syariah Indonesia harus menarik minat generasi muda milenial untuk menjadi nasabah. Karena jumlah generasi muda milenial Indonesia saat ini mencapai 25,87% dari total 270 juta penduduk Indonesia. Ini sebuah jumlah yang sangat besar. Yang keempat, produk dan layanan harus memenuhi kebutuhan berbagai, mulai dari UMKM, dan mampu memfasilitasi cepat naik kelas dan menjadi brand kita Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, saya nyatakan diluncurkan berdirinya. Terima kasih. Baik, ya. Dari video tadi, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa dia melakukan merger. Kata kuncinya adalah merger. Merger 3 bank syariah BUMN, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Kalau tadi kita kembali ke konsepnya, itu adalah apakah, pertanyaannya adalah apakah dia kategori merger atau konsolidasi? Kalau tadi Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia merger. Nah, kita lihat konsepnya tadi, kalau merger, A tambah B sama dengan A. Artinya tidak muncul perusahaan baru. Kalau dia konsolidasi, A tambah B, muncul perusahaan baru, C. Nah, kalau kita lihat dari kondisinya secara kasat mata ya, bahwa bergabung 3, BRI Syariah, BNI Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri. Muncul
Bank Syariah Indonesia. Artinya A tambah B sama dengan C. Nah, sementara di penyampaiannya tadi Presiden Jokowi adalah merger. Nah, silahkan adik-adik pecahkan kasusnya. Kenapa bisa Jokowi mengumumkan bahwa itu merger? Apakah ada kekeliruan atau seperti apa? Nah, ini nanti tugasnya adik-adik memecahkan kasusnya ya. Nah, karena kita harus sama persepsi dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan apa persepsi kita sebagai seorang akuntan, ya. Oke. Tugas ini nanti dikumpul di e-learningnya Unsulbar. Deadline-nya pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 24 ya. Oke. Eh, untuk pertemuan berikutnya kita masuk ya tadi ya berbicara tentang penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul di penggabungan usaha. Nah, kita akan masuk ke tahapan berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan prosedur akuntansi penggabungan badan usaha. Nah, silakan adik-adik membuat resume mata kuliahnya tentang prosedur akuntansi penggabungan badan usaha dan dikumpulkan pada e-learning Unsulbar ya sebelum perkuliahan dimulai. Deadline-nya 23 Januari 2025 pukul 24 juga. Oke. Saya kira tadi saya belum periksa kembali ya absennya. Biasanya kalau saya ngabsen, saya buka siakatnya di awal, kemudian saya pastikan kembali di akhir. Saya lihat hadir semua ya, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Semangat ya, semangat belajar. Sebagaimana pepatah Mandar mengatakan bahwa Andiangi apa ya? Andiangi Lau Pak Mai Mapia. Artinya apa? Tidak akan berjalan sia-sia sebuah niat perbuatan. Artinya apa? Niat adik-adik untuk menuntut ilmu, insya Allah akan berbuah kepada kebaikan. Oke? Saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Barangkali silakan istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan jam sekarang.